Perkenalkan, nama saya Yudis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai siklus akuntansi. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan utama, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai 6 pilar teknik akuntansi. Pilar pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Kedua peraturan ini merupakan pedoman untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pilar kedua, siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai ketika bukti transaksi tersebut timbul, sampai dengan hasil akhir berupa output laporan keuangan dibuat. Pilar ketiga, persamaan akuntansi accrual. Yang menjadi permasalahan besar di sini adalah adanya perubahan dari basis kas menjadi basis accrual. Fungsi akuntansi diharuskan dapat menganalisa transaksi tersebut akan dicatat pada saat kapan. Pilar keempat, akun perubahan SAL. Pilar kelima, struktur HOBO atau Home Office dan Branch Office. Yang menjadi perbedaan di sini adalah di tingkat SKPD merupakan Branch Office, sedangkan DPPKAD merupakan Home Office. Pilar keenam, adanya restatement neraca pada saat penerapan basis accrual. Itu dikarenakan karena adanya timbulnya perubahan kebijakan sehingga diharuskan adanya restatement. Restatement di sini merupakan pernyataan ulang atas akun-akun yang memiliki dampak akibat adanya perubahan kebijakan. Dalam suatu siklus akuntansi, terdapat sebuah tim yang terlibat secara mendalam dalam siklus tersebut. Orang pertama adalah karyawan dalam organisasi yang bersangkutan. Karyawan bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang pada akhirnya nantinya akan disetorkan kepada bagian penatausahaan keuangan. Personal kedua adalah verifikator. Verifikator merupakan gawang pertama atau filter pertama yang melakukan tugas memverifikasi bukti transaksi. Harus sudah valid, sah, dan lengkap. Karena valid, sah, dan lengkap merupakan syarat dari bukti transaksi tersebut dapat untuk dijurnal. Personel yang ketiga adalah fungsi penatausahaan. Fungsi penatausahaan bertugas untuk menginput bukti transaksi ke dalam aplikasi atau ke dalam pembukuan utama di tingkat organisasi. Personel keempat dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Tugas utama fungsi akuntansi melaksanakan penjurnalan, memposting ke buku besar, membuat neraca, penyesuaian, sampai pada akhirnya menyusun laporan keuangan. Setelah memahami 6 pilar teknik akuntansi, kita dapat melanjutkan ke dalam langkah berikutnya, yaitu siklus akuntansi. Untuk lebih memahami mengenai siklus akuntansi, Anda dapat melihat ke dalam slide berikutnya. Siklus yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan bukti-bukti dasar yang harus dikumpulkan oleh karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Bukti tersebut dapat berupa kwitansi, surat perintah pencairan dana, BAPP, BAST. Setelah bukti transaksi tersebut dikumpulkan, tugas dari seorang verifikator memastikan bahwa bukti transaksi tersebut telah valid, sah, dan lengkap. Ketika unsur tersebut harus dapat terpenuhi. Kalau tidak dapat terpenuhi, maka bukti transaksi tersebut tidak dapat dijurnal. Setelah bukti transaksi tersebut melewati valid, sah, dan lengkap, barulah bukti transaksi tersebut menjadi bukti pembukuan. Bukti pembukuan dapat dijurnal ke dalam buku jurnal. Jurnal adalah fondasi dalam kegiatan akuntansi. Apabila fungsi akuntansi salah mengidentifikasi suatu transaksi dan salah menjurnal, maka hasil akhir dari laporan keuangan menjadi keliru dan tidak valid. Setelah bukti transaksi lolos dari bagian verifikasi, bukti transaksi tersebut masuk ke dalam buku jurnal. Tugas dari seorang fungsi akuntansi adalah untuk melaksanakan identifikasi atas suatu transaksi ke dalam akun-akun yang bersangkutan. Permasalahan utama adalah perubahan basis yang sebelumnya menggunakan cash base menjadi accrual base. Perbedaan utamanya adalah saat pengakuan sebuah transaksi. Pada cash base,
Transaksi hanya diakui pada saat adanya aliran kas masuk atau adanya aliran kas keluar. Sedangkan pada accrual base, transaksi diakui tanpa memperhatikan adanya aliran kas masuk ataupun aliran kas keluar. Dalam accrual terdapat 3 jenis jurnal, yaitu jurnal laporan operasional atau lebih dikenal dengan LO, serta jurnal laporan realisasi anggaran atau lebih dikenal dengan LRA, serta jurnal anggaran. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di slide sebelah. Setelah proses penjurnalan selesai, kita melanjutkan kepada proses posting kepada buku besar. Buku besar merupakan ikhtisar akun-akun pada akuntansi, sehingga pada setiap transaksi nanti akan dipisahkan. Ada buku besar khusus untuk kas sendiri nanti akan dirinci lebih khusus. Ada kas bendara penerimaan, kas bendara pengeluaran. Ada juga untuk piutang, kemudian hutang, serta kewajiban. Pada buku besar tersebut nanti akan dirinci untuk setiap kode akun. Setelah buku besar selesai, barulah kita melanjutkan ke neraca saldo. Neraca saldo memuat ikhtisar-ikhtisar rangkuman dari buku besar yang berisikan semua informasi keuangan mulai dari aktiva, kewajiban, serta ekuitas dana. Dari neraca saldo, barulah kita dapat menyusun laporan keuangan yang utuh. Dari penjelasan saya terkait siklus akuntansi, tentu Bapak dan Ibu dapat menangkap bahwa akuntansi bukanlah pekerjaan yang mudah dan remeh. Dibutuhkan perhatian yang sangat besar dalam proses pelaksanaan akuntansi. Belajar dari pengalaman saya pada saat tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dibutuhkan kerja keras, khususnya peralihan dari cash to accrual menuju ke accrual base. Sesuai dengan semboyan Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Maobeo, dibutuhkan pengorbanan untuk meraih kesuksesan. Hasil akhirnya yaitu pada tahun 2016, Provinsi Jawa Timur memperoleh WTP atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya. Ada beberapa hal penting terkait penerapan akuntansi accrual yang harus dipahami, dicermati, serta ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian. Ada 4 elemen penting seperti yang terlihat pada slide di sebelah. Elemen pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting karena dia adalah operator utama yang mengoperasikan fungsi akuntansi. Elemen kedua, sistem akuntansi dan dukungan informasi teknologi. Tanpa adanya dukungan informasi teknologi, akan banyak timbul human error, sehingga selain sumber daya manusia yang baik, juga harus didukung dengan informasi teknologi yang baik. Elemen ketiga, pedoman pelaksanaan. Dibutuhkan pedoman pelaksanaan yang jelas terkait pelaksanaan pekerjaan akuntansi, mulai dari proses bukti transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Elemen yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Elemen terakhir ini biasanya yang sering terjadi di tingkat SKPD. Ada resistensi atau ketidakmauan atau keengganan atas kebijakan baru yang dianggap menyulitkan para pegawai. Demikian penjelasan saya terkait siklus akuntansi. Terima kasih.